Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Ardama fil millah salatu wa salaman daiman ibdawam mulkilah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mabadu. Nah, jemaah lagi bersama kami dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kami akan membawakan satu faedah dari hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang perlu kita camkan dan kita amalkan ya, agar kita menjadi insan yang lebih baik setiap harinya, insya Allah. Nah, siapakah insan yang beruntung menurut baginda Nabi SAW? Nah, kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah SAW. Baginda Nabi SAW bersabda, As-sa'idu, orang yang beruntung, orang yang hoki adalah man, adalah orang wu'idho, yang dinasehati, dikritik, diberi masukan bi ghairihi, oleh orang yang lain. Jadi orang beruntung adalah orang yang mendapatkan nasihat, mendapatkan kritik, mendapatkan masukan dari orang sekitarnya, dari orang lain, baik orang itu alim maupun orang awam ya. Jadi kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin jadi orang yang beruntung, berhasil, hendaknya jangan anti kritik, jangan anti masukan, jangan panas telinganya apabila mendengar nasihat, mendengar pitutur, terutama dari orang-orang, dari insan-insan yang telah mencapai kesuksesan, mencapai keberhasilan. Karena itu perlu ya kita membaca, mendengarkan, meresapi hadis-hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian petua-petua asar para sahabat, juga kalam-kalam, pitutur-pitutur dari salafus saleh, terutama para alim ulama dan para aulia. Karena mereka ini adalah insan-insan yang telah sukses, dan selain mereka sukses untuk diri mereka sendiri, mereka ini juga memberikan masukan, memberikan jalan kepada insan-insan yang setelah merekanya, supaya ikut sukses bersama mereka, supaya berhasil seperti hanya mereka. Dan perlu diketahui, perlu direnungkan juga bahwasanya mereka ini bukan hanya mengajak kita untuk sukses meraih akhirat saja, tapi juga di dunia. Karena ad-dunya mazra'atun lil akhirah, dunia adalah perkebunan untuk surga. Dunia ada tempat untuk menyemai benih-benih pahala untuk bekal di akhirat kelak. Karena itu mereka, baik Nabi SAW, para sahabat dan para salafus saleh, itu juga membimbing kita agar juga sukses di dunia. Bagaimana caranya sukses di dunia, kehidupan dunia, dalam mencari rezeki yang halal ya, seperti yang dikatakan Al-Imam Ja'far Shadiq pernah mengatakan bahwasanya orang yang giat berusaha, yang giat berbisnis, orang yang menumpuk harta yang banyak, menumpuk aset-aset yang banyak guna mencukupi dirinya serta untuk menjaga keluarganya agar tidak meminta-minta, itu jauh lebih baik daripada orang yang sok tawakal, orang yang sok sufi, dan mereka diam saja tidak berusaha, dan di dalam hatinya ada keinginan untuk minta-minta, mengharapkan amplop dari orang lain, mengharapkan pemberian dari orang lain. Kata beliau, Imam Ja'far Shadiq, ini jauh lebih hina, jauh lebih
jelek, buruk daripada orang yang rakus, orang yang menumpuk harta. Ya, ini ada sebagai bahan renungan, ya, dimana kita mestinya juga harus berusaha menggapai kesejahteraan di dunia demi kesejahteraan akhirat. Ya, kalau ada orang bilang bahwa oh para aulia, para wali, para ulama salaf itu sebenarnya membimbing kita hanya untuk zuhud saja, sufi saja, ya tidak perlu bekerja. Ya, saya bilang tidak perlu bekerja karena harus tawakal. Orang harus punya tawakal yang kuat, harus punya kepercayaan akan rezeki yang kuat di hati tanpa usaha. Ya, itu salah besar, ya, karena para salafus saleh itu juga, ya, bahkan Imam Ghazali juga mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya tingkatan orang awam itu harus berusaha karena dunia ini adalah alamul asbab. Segala sesuatu berjalan bergulir dengan musabbibatil asbab, dengan sebab akibat. Ya, beda dengan di surga. Kalau surga kita ingin apa saja tinggal bilang langsung datang. Sedangkan di dunia harus ikhtiar, al-harakah al-barakah. Ya, al-harakah barakah. Gerak, aktivitas, usaha adalah berkah. Karena itu, ya, kembali lagi ke hadis yang awal tadi bahwasanya asa itu man wa'idha bihurhi. Hendaknya kita harus legawa, pandai-pandai menerima nasihat, menerima kritik, menerima masukan, bahkan kalau bisa menerima caci maki, menerima ejekan cibiran dari orang, agar kita termotivasi menjadi maju. Di dalam sebagian kitab salaf yang dikatakan bahwasanya cacian, cibiran, ejekan itu justru akan membuat orang menjadi maju, akan membuat orang menjadi sukses. Beda dengan pujian. Kebanyakan pujian itu justru akan menjatuhkan seseorang, akan menghancurkan karir seseorang. Ya, dulu, ya, di Nusantara ini terkenal ada seorang wali besar, ulama besar, yaitu Al-Imam Al-Qutb Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Habib Abu Bakar Gresik, beliau ini diakui ketinggian derajatnya sebagai seorang wali, ya, sampai disematkan gelar wali kutub, ya, pemimpinnya, presidennya para wali di zamannya. Beliau dulu ini dikenal sangat pelit dalam memuji, sangat jarang memuji orang, terutama murid-muridnya, jarang sekali, atau bahkan boleh dikatakan tidak pernah memuji murid-muridnya atau orang-orang sekitarnya. Yang banyak beliau itu malah sebaliknya, sering mencibir, sering mengkritik, sering ngomeli murid-muridnya, orang-orang dekatnya. Dan terbukti orang yang sering dimarahi oleh beliau, orang yang sering dikritik oleh beliau, itu banyak yang menjadi ulama besar, banyak yang menjadi orang yang sukses, banyak menjadi tokoh-tokoh besar di masa mendatang. Itu berkat kritikan beliau, marah beliau, karena kritikan beliau langsung dari hati, ya, kritik yang konstruktif, yang membangun. Karena kritik yang dari dalam hati, marah yang ikhlas, sehingga murid-muridnya banyak yang menjadi wali besar, banyak menjadi ulama. Kalau tidak, ya jadi orang sukses di lingkungannya. Yaitu beliau sangat pelit dalam memuji orang, karena tahu bahwa pujian bisa menjatuhkan seorang, merusak karir seseorang. Ya, jadi perlu kita camkan sekali lagi, asa itu man wa'idha bighairihi. Orang yang sukses, orang yang beruntung, orang yang berhasil adalah orang yang banyak mendapat kritikan dari orang lain. Ya, mudah-mudahan bisa dicerna, bisa kita camkan, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, ya, terutama al-fakir sendiri, karena
kami sendiri ya, karena terus terang ya kami ini lebih menyukai pujian, lebih senang dipuji daripada dikritik, padahal justru itu membuat kita akan terus jatuh dan jatuh, sehingga kita tidak menjadi siapa-siapa ya di dunia ini, ya nggak sukses di akhirat ya, naudzubillah min dzalik ya. Karena itu mulai sekarang kita tumbuhkan semangat ya, semangat untuk banyak menerima kritikan, cibiran, ejekan ya, demi kemajuan kita, demi kesuksesan kita ya. Demikian dulu faedah kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.